Sesaat lagi, simak Bincang Gizi bersama Persatuan Ahli Gizi Indonesia, Persagi Surakarta. 103 Radio Solopos Beyond Information. Selamat sore Sobat Solopos. Seperti biasa setiap Rabu sore kita ngajakin Sobat Solopos untuk bersama di Bincang Gizi bareng Persatuan Ahli Gizi Surakarta atau Persagi Surakarta ya. Dan masih ada saya Ika Wibowo menemani sampai jam 4 sore nanti. Tapi saya nggak sendirian, kita sudah kehadiran salah satu narasumber ini dari Persagi Surakarta. Beliau adalah Bapak Maryunanto Jatiwaluyo AMG, ahli gizi yang kita akan ajak ngobrol bareng seputar tips makan bergizi saat Lebaran. Pak Yunan, selamat sore Pak. Selamat sore Mbak Ika. Sehat Pak Yunan? Alhamdulillah. Oke Pak Yunan, ini pas banget temanya, relate sekali karena kita udah hari ke-26 Ramadan. Yeah. Tinggal bentar lagi Lebaran dan pastinya kalau Lebaran itu kita kayak kalap gitu ya. Yeah. Semua makanan pengennya langsung dilahap, lapar mata, balas dendam, sama kayak misalnya pas buka puasa gitu. Padahal sebenarnya banyak makanan-makanan yang nggak sehat mengintai kita pas Lebaran. Sebenarnya nggak hanya pas Lebaran, Ramadan ini juga sih. Sebelum ke sana, Pak Yunan, gimana? Ini masih ada sisa beberapa hari di bulan Ramadan ya. Sebenarnya kalau dari sisi puasa, dari sisi makanan itu di Ramadan ada yang perlu diperhatikan atau ada yang perlu ditekankan, nggak harus banyak makan apa gitu? Ya sebenarnya kalau pas di Ramadan ini sama aja Mbak, seperti kita waktu nggak puasa. Jadi sama aja, waktu makannya saja yang berbeda gitu. Jadi tetap yang dibutuhkan oleh tubuh juga harus dipenuhi saat puasa. Nah, mendekati Lebaran ini kan orang-orang teman-teman mungkin sudah mulai mudik, sudah mulai konsentrasinya sudah terpecah-pecah seperti itu guys. Jadi nah itu jaga juga karena kadang-kadang dengan kesibukan kita yang banyak jadi lupa. Betul. Kaidah makan yang bagus itu seperti apa, makanan yang sehat itu seperti apa, seperti itu Mbak. Oke, karena yang penting bagi sebagian kita itu adalah kenyangnya aja Pak. Iya. Ya udah, yang penting kenyang, yang penting laparnya udah terpenuhi gitu ya, udah dapat solusi. Nggak taunya ternyata nggak ada gizinya. Kalau untuk Lebaran sendiri nih Pak Yunan, dari sisi makanan apa yang direkomendasikan atau mungkin ada yang perlu dihindari atau mau memberikan pemahaman dulu mungkin untuk Sobat Solopos? Ya sebenarnya kalau Lebaran itu kan jangan sampai, ya tadi disampaikan Mbak Ika bahwa jangan sampai dijadikan momen balas dendam lah seperti itu. Karena Lebaran itu kan identik dengan perayaan. Otomatis makanannya juga makanan-makanan yang tidak setiap hari kita. Betul. Gitu. Jadi dan khususnya orang Solo sukanya dengan makanan-makanan yang bersantan seperti itu, manis dan bersantan. Betul. Nah, sebenarnya itu kan sesuai dengan kaidah makanan yang baik. Terus jangan kalah, jadi jangan semuanya terus dimakan itu. Karena dimakan semuanya obat makan, kemudian kolak kita makan, apalagi kalau yang khas Lebaran nasi kuning makan, akhirnya itu kan untuk bisa jadi nanti karena lambungnya habis puasa 1 bulan, akhirnya GERD atau MAH bisa terjadi itu, atau bisa terjadi juga makanan gorengan, makanan bersantan terus selama 7 hari naik, dan ini pasti selesai itu gizi itu kebanyakan kolesterol, asam uratnya tinggi. Oke. Iya ya. Ya itu tadi ya, karena merasa bahwa Lebaran ini adalah momen yang spesial. Setahun datangnya, kalau Idul Fitri cuma sekali aja, ada makanan langsung dilahap gitu ya. Iya, betul sekali. Pak Yunan ya. Rendang biasanya ada nggak sih kalau pas Lebaran? Ada. Tuh, ya kan? Opor, rendang, sambal goreng, semuanya bersantan ya. Hampir semua bersantan. Nah, yang baik tetap sesuai kaidah makan yang bagus, 3 kali makan pokok, 3 kali selingan. Nah, kita jadi pintar-pintar milih, misalkan santan tidak harus terus
Jadi juga harus seratnya harus dipenuhi, kemudian buah-buahannya harus dipenuhi supaya metabolisme tubuh itu seimbang. Jadi tidak hanya karena mumpung jadi semuanya nastar masuk, kastengel masuk, es buah masuk, semuanya manis dan semuanya santan. Nah, itu makanya nanti setelah buka kita akhirnya malah jadi jadi sakit gitu loh. Gitu. Oke, saya seperti berkaca sama diri sendiri nih Pak. Jadi saya waktu lebaran juga termasuk yang kue-kuean masuk. Walaupun kalau saya lebih ke penekanannya jumlahnya sih yang saya kurangi ya. Tapi semua masuk Pak. Roti masuk. Terus ya hidangan-hidangan masuk. Padahal sebenarnya ya di situ penyakit-penyakit mengancam ya Pak ya. Iya. Terutama kalau yang santan-santanan itu yang pasti kolesterol. Karena kolesterol itu kan berasalnya dari santan sama minyak. Nah, di momen lebaran itu biasanya kan hampir semua makanannya itu tadi saya bilang berlemak atau berminyak dan bersantan dan bergoreng terutama. Jadi ya itu sudah makannya opor dicampur sambal goreng, santan tambah santan, lauknya ayam goreng, ya kan. Nah, gorengan semua. Ya gorengan ya gitu. Itu kan nanti akan berimbas karena kolesterol itu dari santan. Yang kedua, nah karena santan, karena kalau kolesterol sudah tinggi, akhirnya tensinya atau tekanan darahnya menjadi tinggi. Nah kemudian masakan santan itu tidak mungkin garamnya sedikit, otomatis kandungan garam di makanannya banyak sehingga memicu hipertensi. Nah terus yang paling sering karena tidak kontrol makan akhirnya jadi asam lambung ya. Nah gimana dari sudah disehatkan 1 bulan langsung dihajar sekian santan lemak, akhirnya lambungnya kaget gitu. Iya, kembali lagi gitu ya. Terus kalau yang manis-manis bisa mungkin ke diabetes gitu ya. Sekali. Jadi pintar-pintar memilih makanan yang bagus. Ya misalkan santan ya nggak apa-apa kalau sehari sekali. Nanti siang juga diseling dengan makanan-makanan yang berserat. Ada sayurannya, tetap ada buah-buahannya begitu. Ya, tapi itu memang susah sih Mbak. Di momen lebaran itu memang susah. Tapi kalau ini sebelum was-was jadi bisa berubah pola makannya benar. itu. Harusnya sih seperti itu ya Pak ya. Tapi kadang tuh dalam sehari tuh agenda halal bihalalnya padat Pak. Iya betul. Pagi udah ada agenda halal bihalal mungkin dengan keluarga ya. Siangnya mungkin harus keliling misalnya, keliling kemana. Paginya udah harus ini nih opor nih. Siangnya nanti rendang nih suguhannya nih. Berarti kitanya yang harus ini ya disiplin untuk menolak ya. Iya. Bahkan kita sekarang nggak sadar kenapa setelah sekian dari pagi sampai siang itu kita halal bihalal tiba-tiba sorenya ngantuk. Oh iya. Kenapa? Karena kadar gula tubuh kita itu berlebih. Betul. Kita ke saudara satu teh manis, pindah lagi ke teh manis berapa? Sirup. Dan itu bahayanya itu kita nggak sadar tiba-tiba kan ngantuk. Nah itu kan berarti gulanya sedang naik-naiknya begitu. Jadi kita harus pintar menjaga diri. Kalau sudah manis sekali ya next juga harus air putih seperti itu. Harus istilahnya gitu. Oke, pinter-pinternya kita mensiasati ya Sobat Solopos. Dan ya mungkin biar nggak terlalu kebanyakan, icip-icip aja kali ya. Kalau orang Jawa tuh bilang kan perkewuh Pak. Kalau misalnya udah dihidangkan tapi kok ternyata nggak dimakan gitu. Nah itu makanya kita harus bisa menakar, harus bisa menakar. Ya jadi seberapa banyak saya itu harus makan karena nah ini pentingnya ilmu gizi di sini. Barangkali nanti dari pendengar kebutuhanku berapa kan kolesterol makan lemak itu berapa gram itu kan ada rumusnya dan itu kan hanya ya bisa
yang ada di puskesmas atau di rumah sakit di Solo ini. Jadi monggo kalau bisa mau konsultasi juga silahkan, kami juga membuka pintu lebar-lebar begitu Mbak. Oke, sebelum Lebaran mending kita cek dulu, kontrol dulu gitu ya Pak ya. Betul. Kondisinya seperti apa. Nanti habis Lebaran kontrol lagi. Iya. Biar kita tahu nih perkembangannya tuh sudah seberapa banyak gitu yang kita konsumsi ya. Pak Yunan, kita juga mengajak Sobat Salopos untuk tanya-tanya ya Pak ya. Iya, Mbak. Seputar tema kita. Jadi kalau misalnya Sobat Salopos ingin konsultasi, mumpung ada Pak Yunan di sini, silakan langsung aja. Saya buka WhatsApp-nya di 081226 103 103. Kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti bincang gizi akan segera kita lanjutkan Sobat Salopos.
Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta. Oke, Sobat Solopas, kembali lagi di Bincang Gizi bareng Persagi Surakarta. Kita masih bersama dengan ahli gizi kita, Pak Yunan. Kita lanjut lagi, Pak. Siap, masih Pak. membahas seputar tips makan bergizi saat lebaran ya. Iya. Jadi sebelum ke tips-tips yang juga nanti akan dibagikan oleh Pak Yunan, kita mesti tahu dulu, Sobat Solopas, kebutuhan gizi ataupun makanan sehat setiap orang itu seberapa sih? Kalau untuk orang dewasa dulu nih, Pak, seberapa, Pak? Ya, kalau orang dewasa laki-laki itu kira-kira kurang lebih lah 2.500 kalori per hari. Kalau perempuan lebih sedikit 2.000 kalori per hari, itu untuk orang dewasa. Kalau untuk anak-anak kira-kira 900 sampai 1.000, itu hampir sama, Mbak, 1.000 kalori. Itu untuk anak-anak. Nah, caranya tahu bagaimana, itu monggo ke ahli gizi kita jelaskan begitu. Oke. Yang jelas takarannya seperti itu. Iya. Kita sebenarnya sih kalau dibilang ribet, kalau demi kesehatan sih ya harusnya nggak ribet ya, Iya. Pak. Tiap hari ngatur pola makan gitu kan demi jangka panjang kita ya, Pak ya. Iya, sekarang kan pola makan itu kan sudah diatur oleh Kementerian Kesehatan sebenarnya dengan adanya isi piringku, Mbak. Oh iya. Nah, isi piringku itu di mana satu piring itu dibagi sepertiga bagian untuk makanan pokok, sepertiga bagian untuk lauk hewani dan nabati, sepertiga bagian untuk sayur dan buah. Jadi harus sesuai dengan itu sebenarnya. Tapi kan orang Jawa, apalagi orang Solo gitu, kalau makan nasinya tidak banyak, itu kan tidak puas. Betul. Sudah makan kentang tapi belum makan nasi, dianggap belum makan. Nah, itu kadang-kadang kebiasaan-kebiasaan seperti itu yang kadang tidak kita sadari. Betul. Seperti itu. Iya, nasi lauknya mie goreng. Iya, nasi lauknya mie goreng pakai kerupuk. Ya. Iya. Nasi, mie goreng, sambal kentang. Iya, lauknya kerupuk. Itu sudah sip, full karbo. Saya jadi ingat, Pak, saya pernah, Pak, dapat apa namanya, bungkusan nasi bungkusan gitu ya, seperti biasa ya. Isinya gitu, nasi, sambalnya sambal goreng kentang, terus lauknya mie. Iya. Ya udahlah ya. Dan mungkin itu akan kita jumpai pas waktu lebaran. Mungkin jumpai seperti itu. Jadi sudah nasi, ada mie, ada kerupuk, ada sambal goreng kentang, ya. Ada kolak ubi, Iya, lengkap ya. Lengkap, full karbo, ya. Iya, dan ternyata waktu kita ngobrol tadi juga sebenarnya untuk semua makanan itu bagian-bagiannya harus kita pilih memang ya, Pak ya. Betul. Kayak misalnya ayam. Mungkin Pak Yunan ada rekomendasi buat kita kalau misalnya kita makan ayam atau mengkonsumsi ayam tuh yang harus dikonsumsi itu sebenarnya yang paling direkomendasikan tuh yang bagian mana gitu. Iya. Sebenarnya kan untuk bagian-bagian dari daging itu ada ayam, ada sapi, terus yang familiar kan kalau kuda, kerbau kan nggak familiar di Solo ya. Kalau tidak berlemak atau jadi yang lemaknya sedikit itu ayam, pilihlah bagian dada. Nah, kenapa bagian dada? Karena di situ kandungan lemaknya lebih sedikit daripada bagian yang lain, daripada paha, sayap itu paling kecil dada. Makanya untuk asupan para atlet-atlet kita juga mereka makannya juga dada, tidak mungkin dikasih paha, mungkin pasti mereka dada karena lemaknya sedikit dan proteinnya tinggi di situ. Kalau bagian kerennya itu sirloin. Nah, kalau bagi yang suka steak ya, kalau pengen steak yang tidak berlemak ya pilihlah sirloin. Ya. Kalau yang suka berlemak dan pasti lebih gurih itu pilihlah tenderloin, itu yang berlemak gitu. Tapi kalau mau menghindari lemak atau meminimalisasi lemak dalam daging, pilih di khas luar atau sirloin. Begitu, Mbak. Oke, berarti selama ini ada sebagian dari kita yang bertolak belakang. Anak-anak muda, terutama yang perempuan itu biasanya kalau makan nasi ayam menghindari dada, Pak. Nah, kenapa seperti itu? Jadi kita malah bingung jadian. Kenapa sekarang itu dada itu jadi bagian paling dihindari? Iya, padahal isinya daging semua dan paling rendah lemak ya. Tapi kenapa kok pilihnya tuh malah paha, sayap, ada lagi Pak, kulit, Pak? Iya. Karena gini, Mbak, jadi setiap bahan makanan yang berlemak, yang mengandung lemaknya tinggi, ketika dia bertemu dengan minyak,
itu akan menimbulkan cita rasa yang lebih gurih. Oh iya ya. Ya, jadi lebih enak Lebih memang. enak betul sih. Pasti kalau orang makan paha ayam sama makan daging dada ayam itu beda. Kadang-kadang ada yang bilang seperti ini, kok ketika makan dada itu komentar ini kok dagingnya kok nggak ngeresep sampai tengah ya bumbunya. Nah, memang seperti itu. Tapi kalau di paha, apalagi sayap, apalagi kepala, itu kan lemaknya ya, iya, karena memang lemaknya banyak. Lemak yang banyak itu akan menimbulkan cita rasa yang lebih gurih. Itu. Oke, itu ternyata terjawab di situ ya. Kenapa kalau sebagian dari kita tuh apalagi kalau digado itu enaknya emang kepala. Iya. Terus ini Pak, ceker Pak. Iya, ceker itu kan isinya hanya kulit sebenarnya. Iya, hanya kulit sama tulang rangu. Nah, itu jadi gurihnya di situ. Lah itulah nanti kalau imbasnya terus-terusan seperti itu, nanti takutnya kolesterolnya bisa naik. Ya. Kolesterolnya naik, otomatis kan nanti pembuluh darahnya menyempit, akhirnya tensinya, tekanan darahnya juga naik. Nah, itu yang harus dihindari, Mbak. Begitu. Ini bukan berarti kita nggak boleh makan sama sekali. Bukan, ya Pak Yunan ya. Cuman harus dikontrol gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar menakar jumlah yang kita konsumsi dan memilih bahan makanan yang kita konsumsi itu. Ada rekomendasi Pak kalau misalnya daging ayam yang dada gitu, itu memang dalam satu hari kita harus mengkonsumsinya berapa banyak? Kalau ayam itu kan kalau sekali makan kita itu kan harus ada protein hewani. Kita makan dada ayam sehari 3 kali pun nggak ada masalah. Ya? Iya, asalnya benar begitu. Jadi pengolahannya benar. Pengolahannya benar seperti apa? Tidak goreng. Ya, jadi ada bisa dikukus, bisa diungkep, bisa direbus, jadi bisa disayur seperti itu. Jadi tidak melulu digoreng. Nah, cara penggoreng pun juga kalau memang senangnya digoreng dan nggak doyan dengan yang lain, ada teknik penggorengan namanya pensir. Ya, jadi hanya minyaknya sedikit dan yang penting matang itu. Jadi ada teknik penggorengan itu, jadi tidak tercelup minyak terlalu banyak. Begitu. Berarti sebagian dari kita kadang selama ini salah ya. Kita cenderung gorengnya minyaknya jor-joran sampai dagingnya kelelep Pak. Iya. Dan yang hits di saat ini kan ayam tepung, Mbak. Ayam tepung. Ya, jadi ayam ditepungi, padahal untuk tepung yang digoreng kemudian sampai ke kulit ayam itu kan kolesterolnya juga tinggi, triglyceridnya nanti bisa tinggi juga karena kan tepung itu kan dari karbohidrat ya. Jadi itu akan memicu triglyceridnya tinggi kalau kebanyakan. Nah, jadi kalau mau konsumsi dada ayam sehari 3 kali pun nggak ada masalah asal pengolahannya benar. Begitu. Jadi lebih tahu sekarang kita Sobat Salopos ya, pilih-pilih bagian-bagian misalnya kayak daging ayam, bagian mana yang direkomendasikan dan cara memasaknya yang harus kita ubah juga ya Pak. Jadi karena selama ini kita mengandalkan cara memasak itu turun-temurun resep dari nenek moyang dan ibu. Digoreng. Iya, digoreng dan nggak ada salahnya untuk sesekali kayak kita mengolah itu dengan direbus gitu ya. Iya, betul. Tapi kita tadi udah ngebahas tentang banyak makanan-makanan yang sebenarnya itu jadi makanan-makanan yang kalau bisa sih kita hindari, yang banyak gula, banyak lemak gitu. Kalau yang direkomendasikan Pak, kayak misalnya kayak sayur-sayuran gitu, ada nggak di momen Lebaran nanti? Kalau sayuran saya rasa semua bisa dikonsumsi aman, sayur dan buah itu aman. Nah, yang perlu malah ditekankan adalah batasi konsumsi makanan dan minuman yang manis. Karena kan Lebaran ini kan kita tidak di rumah saja. Jadi kemana-mana pasti banyak dihidangkan minuman manis, minuman kaleng, minuman kemasan, minuman botol. Nah itu kan kandungan gulanya tinggi-tinggi tuh Mbak. Jadi kalau minuman kemasan itu kan kadar gulanya tinggi-tinggi dan kita nggak tahu. Nah itu jadi monggo dibatasi, teman-teman semua itu dibatasi, jangan terlalu banyak minuman kemasan. Sekarang kan jenisnya sekarang itu kan banyak sekali dijual ya minuman kemasan. Nah lebihlah memilih ke minum air putih saja. Kalau saran kami seperti itu, karena apa? Kita nggak tahu kadar gulanya setinggi apa, kita minum berapa botol dalam sehari itu baru minuman, belum makanan. Betul. Tadi kue-kue kering itu semua mengandung
gula. Jadi memang harus dibatasi seperti itu, jangan terlalu banyak begitu. Oke, pagi teh manis, siang teh manis, malam teh manis, Iya. udah sirup, udah makanannya Teh botol, manis-manis, ya. teh botol, minuman Teh kaleng botol. semua diminum, akhirnya itu tadi. Sekarang kan banyak anak-anak remaja juga sudah tinggi-tinggi, gulanya juga sudah tinggi, kolesterol sudah tinggi, itu tidak, sekarang nggak pilih-pilih. Kebanyakan yang 40 ke atas Ya. gitu yang sudah agak berumur. Sekarang itu enggak, jadi ada 22 tahun tinggi, gula bisa tinggi, jadi hati-hati. Betul sih Pak, Gitu. saya juga ngelihat realita semakin kesini penyakit-penyakit itu juga menyapa anak-anak muda. Iya. Ini juga apakah karena habit atau mungkin bisa dibilang gaya hidup ya? Iya, Terutama gaya soal hidup. makanan ya Pak ya? Iya. Gaya hidup. Jadi mereka terlalu banyak mengkonsumsi lemak, kemudian makanan manis, minyak, karbohidrat, dan lupa nggak konsumsi serat. Padahal serat itu sangat penting. Jadi kalau lambung dihajar terus dengan makanan-makanan berat tanpa ada serat, itu juga akan menimbulkan gangguan di pencernaan kita. Karena serat itu kan mengurai ya. Jadi mengurai, akhirnya jadi nggak enak badannya karena metabolismenya nggak bagus gitu. Betul. Pada anti sayur, anti buah ya. Iya. Terus sukanya begadang, walah. Dan yang pasti jadwal makannya nggak teratur. Oh iya, Iya. efeknya ke situ ya Pak ya. Pagi Lebaran itu nanti kan pasti jadwal makanannya berantakan. Ya, pagi sudah sarapan, nanti jam 10 ditawarin makan lagi, jam 12 makan lagi, pindah Bisa. tempat makan lagi, seperti itu ya. Bisa. Nah itu makanya pintar-pintar kita memanage bagaimana nanti kita menolak secara halus. Atau sekedar itu tadi nyicip-nyicip Iya. semua gitu ya Pak. Iya. Monggo nanti diatur bagaimana caranya begitu. Oke, kalau nggak diatur soalnya sehari mungkin kita bisa konsumsi Sehari bisa makan terus, Pak. makan terus. Iya. Terus gula itu mungkin bisa lebih dari 5 sendok kali ya Pak Iya. kalau dihitung-hitung ya. Jadi wah ini sangat membahayakan sekali Sobat Salopas. Pinter-pinternya kita aja sebenarnya untuk mensiasati dan juga membatasi. Kita nanti masih ada sesi berikutnya Pak Yunan. Kita jeda lagi. Dan untuk Sobat Salopas yang mau tanya-tanya juga kita masih buka WhatsApp-nya di 081226 103 103. Bincang Gizi akan segera kembali.
Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta. Oke, Sobat Salopas, terima kasih untuk yang masih stay tune bareng kita di Bincang Gizi bareng Persagi Surakarta. Pak Yunan, kita lanjut lagi, Pak. Iya, Mbak. Ini untuk tipsnya, tips makanan sehat pas Lebaran buat Sobat Salopas biar kita diingetin mulai sekarang. Apa nih, Pak, yang bisa dibagi? Iya, saya akan bagi beberapa tips ya, Mbak ya. Jadi nanti bisa diingat atau bisa buat siap-siap gitu kalau nanti Lebaran. Yang pertama itu tetap batasi makanan sesuai kebutuhan tubuh lah. Kebutuhan tubuh kita tuh biasa makan seberapa, itu harus kita batasi sesuai dengan kebutuhan tubuh. Kemudian yang kedua adalah batasi konsumsi makanan bersantan kayak tadi seperti saya utarakan. Kemudian pilihlah makanan-makanan atau daging-daging yang rendah lemak untuk konsumsinya, seperti itu. Kemudian batasi konsumsi makanan dan minuman manis, tadi sudah dibahas. Perbanyak konsumsi serat. Nah, ini yang banyak yang sekarang ini kurang ya, Mbak ya. Kemudian taat jadwal makan. Taat jadwal makan maksudnya tetap kita berpedoman bahwa kita tuh makan 3 kali sehari, kemudian boleh selingan 3 kali. Ya, barangkali kalau sudah pernah ada yang menjaga orang sakit di rumah sakit ataupun pernah sakit, pasti apa polanya di rumah sakit seperti apa, 3 kali makan kemudian 3 kali selingan. Itu yang harus dipatuhi. Oke, gitu. selingan ini snack maksudnya? Iya, snack. Ya. Kemudian mengkonsumsi cukup air putih. Nah, ini yang jangan sampai lupa bahwa kita tetap butuh air putih. Karena beda, Mbak. Jadi kita konsumsi, katanya kan tubuh kita tuh 2/3-nya air, jadi butuh cairan. Tapi jangan disamakan air putih dengan air manis. Ya, karena itu tidak bisa mengganti. Ya. Jadi meskipun sudah minum manis, kita harus tetap minum air putih untuk membantu metabolisme tubuh kita supaya tetap fit gitu, Mbak. Kemudian cara makan. Nah, cara makan ini banyak yang kadang-kadang lupa. Sebenarnya kan kita ngunyah itu kan dari kecil sampai gede udah ngunyah ya. Nah, jadi kalau sekarang itu kunyahlah makanan itu secara perlahan, jangan terburu-buru. Jadi pindah tempat halal bihalal terus kunyahnya sudah. Nah, itu karena apa? Karena kalau kunyahnya tidak sempurna, akhirnya nanti metabolisme lambungnya juga akan terganggu seperti itu. Kemudian yang terakhir itu adalah tetap melakukan aktivitas fisik secara teratur seperti itu, Mbak. Jadi itu beberapa tips yang harus coba kita mulai begitu. Jadi setelah puasa 30 hari itu tubuh kita sudah dilatih, kemudian pas Lebaran jangan sampai itu kembali lagi ke selera asal gitu. Iya, jadi eman-eman lah ya kalau kita seperti yang Pak Yunan tadi sampaikan, sebenarnya kita tuh udah dibersihkan di momen puasa ini ya. Manfaat puasa ini bagi kesehatan ya. Iya, mengerti, Mbak. Jadi lambung tidak bekerja berat, tapi ini bukan jadi semua kolak dimakan, ada es buah dimakan, sampai semua dimakan, akhirnya nggak sia-sia puasanya seharian, akhirnya kalap juga. Oke, Pak, ini kita coba bacakan satu WhatsApp ya yang sudah dikirim. Ini ada Bu Nindi atau Mbak Nindi ya, yang menyampaikan gini: anak saya kebetulan masih SD di puasa kali ini karena memang ritmenya udah mengikuti puasa ya, jadi agak susah makan pas waktu buka dan sahur terutama. Ini gimana ya, Pak, ya solusinya? Kalau sebenarnya sudah dibiasakan untuk berbuka atau sahur, sebenarnya itu malah sudah lebih bagus pola makannya, ya. Tapi kadang-kadang anak-anak itu harus konsentrasi makannya. Jadi kalau dia buka, istilahnya jangan sendiri-sendiri. Ya, jadi kalau berbuka usahakan bareng-bareng, karena anak itu kan selain like dan dislike ya, suka nggak suka makanannya, dia butuh suasananya. Betul. Begitu. Jadi ketika berbuka puasa, ajaklah anak itu berbuka bareng dengan keluarganya. Terus ajaklah anak itu untuk ikut memilih menu. Kamu mau buka apa, Dek? Nah, jangan terus ibunya seneng ini,
bukannya seneng Bener. Kayaknya yang gitu deh. kesukaan mama papahnya terus, kesukaan anaknya nggak pernah diturutin. Nah ini kadang-kadang bikin anak juga malas untuk makan. Nah itu kemudian momen sahur itu kan, jangankan malas makan, rasanya pengen nggak sahur gitu ya. Betul. Ya apalagi anak kecil. Nah itu pembiasaan dari awal seharusnya. Jadi kalau mau sahur jangan mepet bangunnya, jadi harus agak dijeda waktunya. Kalau mepet itu dia akan susah makannya, jadi harus jeda, bangun dulu, konsumsi makanan manis dulu sedikit untuk mengembalikan istilahnya konsentrasinya, dia baru fokus makan untuk sahurnya. Jadi kalau mepet bangunnya itu akan susah. Seperti itu. Jadi memang pembiasaan itu jadi latihan sebenarnya untuk anak. Jadi ketika nanti anak sudah dewasa dan sudah siap berpuasa, dia sudah terbiasa dengan ritmenya. Tapi kalau nggak dibiasakan ya itu. Dan tadi yang untuk berbuka, ajak anak itu untuk milih mau buka apa, begitu. Jadi jangan senengan mbok terus gitu. Jadi anaknya juga harus ditanya gitu. Iya, karena kebanyakan tuh memang kesukaan anak dan orang tua tuh beda ya Pak. Iya. Anak beda, mungkin pasti beda. Iya. Anak mungkin gak yang terlalu suka manis-manis yang kayak kolak-kolakan. Iya. Ibunya suka banget. Iya, mungkin betul. ya. Anak sukanya es krim. Iya, kadang ada. Nah, bisa Ya, jadi. jadi ibunya nggak pernah beliin daging buat si anak. Akhirnya anak itu kan nggak pernah makan daging. Nah itu harus istilahnya di manajemen dengan bagus itu pemilihan menunya. Jadi meskipun ya kalau ibunya nggak suka, malah buat anaknya gitu. Jadi satu keluarga itu bisa dapat semua momen buka puasanya yang seperti yang dia suka gitu. Iya ya. Atau kalau misalnya mau ngalahi ya berarti ibunya di sini menyiapkan menunya agak lebih banyak ya. Iya. Buat yang orang tua cocok orang tua ada, buat anak-anaknya ada gitu. Bukan lebih banyak Mbak, Oh, gimana? lebih beragam. Lebih komplit, iya benar. Lebih beragam. Sedikit-sedikit tapi beragam. Benar-benar. Kalau banyak nanti nggak Gitu. habis jatuhnya malah Iya, paneannya. lebih beragam. Oke, itu ya. Jadi perlu strategi kalau untuk anak-anak. Memang kita aja yang orang tua kadang juga ada malesnya gitu Iya, untuk betul sekali. jam-jam makan tertentu, apalagi anak-anak ya butuh upaya lagi ya Bu ya. Kita jeda sekali lagi Iya. Pak Yunan. Nanti masih Iya. ada satu sesi untuk melanjutkan kebersamaan kita di Bincang Gizi.
Bincang Gizi bersama Persagi Surakarta. Oke Sobat Salopas, kita lanjut lagi ya. Bincang Gizi ada di sesi akhir kebersamaan kita. Yang mau tanya masih ada 1-2 menit lah ya di 081226103103. Pak Yunan, Ya, memang butuh strategi kalau misalnya ya di keluarga namanya ya pasti ada anak, ada orang tua ya. Iya. Belum lagi kalau setiap dari kita punya kesukaan masing-masing. Solusinya ya itu tadi, lebih komplit lagi masaknya gitu. Tapi ada juga beberapa ibu-ibu yang kadang tuh suka kesusahan untuk ngajakin anak-anaknya ini Pak, makan sayur, buah gitu. Iya. Kalau berdasarkan pengalamannya Pak Yunan sendiri gimana? Sebenarnya kalau tidak suka sayur atau buah itu tinggal pembiasaannya. Pembiasaan dari kecil, dan kita lihat bahwa anak itu cerminan orang tuanya. Bahwa kalau anaknya nggak suka buah, itu berarti orang tuanya nggak pernah mengajarkan anak itu untuk makan buah. Oke. Gitu. Kalau anak itu sukanya makan makanan yang junk food misalkan, itu pasti orang tuanya juga sukanya seperti itu, karena itu kan cerminan. Jadi nggak mungkin kalau tidak meniru orang tuanya. Jadi jadilah cermin yang bagus untuk anak kita, terutama untuk makanan, karena anak-anak kan lebih butuh nutrisi yang bagus. Betul. Ya, kalau yang dewasa kan lebih menjaga. Kalau anak-anak membutuhkan, karena dalam proses pertumbuhan, perkembangan otaknya seperti apa, dia harus dapat asupan gizi yang bagus. Seperti itu, Mbak. Oke, anak ini peniru handal ya, bisa Iya. dibilang gitu ya. Apapun yang dilakukan oleh orang tua atau orang-orang yang di sekitarnya ya udah dia Tiru, termasuk pola makan. pola Iya. makan ya. Anak orang tuanya pilih-pilih makanan, anaknya saya yakin pilih-pilih makanan juga. Ya, jadi itu kan. Jadi betul. kalau orang tuanya suka makanan-makanan yang enak saja, anaknya pasti gitu. Oh iya. Iya, jadi kadang-kadang apa ya, kalau cara Jawa itu keplak anaknya. Jadi kalau nggak makan makanan yang enak itu nggak mau makan gitu. Nah, itu harus kita biasakan dari kecil, dicontohin makanan yang benar. Karena kan makanan enak nggak harus mahal, Mbak. Jadi bisa kita masak sendiri, yang di rumah kita masak sendiri. Sesuai keinginan anak. Kalau anak suka pasti makannya juga bagus gitu. Oke, Pak Yunan, berkaitan juga dengan akhir Ramadan dan bentar lagi Lebaran, dan pastinya juga banyak makanan-makanan yang nanti dihidangkan. Apa yang mau ditekankan untuk Sobat Salopas biar kita tetap bisa hidup sehat dari sisi makanan? Iya, ya, untuk menghadapi atau menjelang Lebaran ini, mari kita jaga kesehatan selama Lebaran, karena hal yang penting perlu diperhatikan adalah kesehatan. Karena tanpa kesehatan kita tidak bisa bersilaturahmi kepada keluarga kita. Tetap terapkan perilaku bersih dan sehat, cuci tangan sebelum makan, kemudian penuhi konsumsi cairan air putih terutama 8 gelas 1 hari minimal. Kemudian lakukan segera pemeriksaan ke fasilitas kesehatan ketika kita merasa tidak enak badan. Jadi jangan ditunda-tunda. Jadi kalau memang tidak enak badannya, segera periksa, karena pas momen Lebaran itu kan meremen dan menulari ke keluarga yang lain. Kemudian apabila memiliki pertanyaan terkait gizi dan kesehatan, terutama yang ada hubungannya dengan nutrisi, kemudian penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh gizi, bisa tanya ke ahli gizi di rumah sakit atau di puskesmas juga ada, DM juga, persagi.surakarta@gmail.com, itu bisa emailnya di situ. Instagram juga ada, Persagi Surakarta, bisa DM ke situ untuk tanya-tanya kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu, Mbak. Oke, konsul ke Pak Yunan langsung boleh gak sih? Ya. Konsul ke Instagramnya. Oke. Ada Terus lagi, Pak? ada pesan sponsor untuk surat khususnya, ayo manfaatkan cek kesehatan gratis atau CKG yang bisa digunakan setahun sekali. Ya, kunjungi fasilitas kesehatan terdekat, puskesmas terdekat untuk bisa mengambil pemeriksaan gratis. Ada banyak yang akan diperiksa. Kategorinya juga dari umur 0 baru lahir sampai lansia juga ada. Jadi semuanya diperiksa sini dari pemerintah, dan ini peminatnya juga belum banyak, maka saya tekankan untuk memanfaatkan cek kesehatan gratis dari pemerintah yang hanya setahun sekali ini. Ya, jangan lupa bisa daftar melalui Satu Sehat Mobile atau ke chat Kemenkes di 081278878812 ataupun langsung mendaftar di puskesmas terdekat. Jangan sampai dilewatkan, eman-eman.
Betul, Gitu, Mbak. mumpung gratis ya. Mumpung gratis. Oke, baik Pak Yunan, terima kasih banyak Pak waktunya sudah menyempatkan ngobrol sebelum Lebaran Iya. bareng kita untuk mengingatkan kita semua bahwa Lebaran ini bukan cuman soal senang-senangnya dan Iya. ibaratnya lapar mata aja Iya. untuk menikmati semua makanan, tapi ingat kesehatan itu lebih penting ya Pak ya. Betul sekali. Dan ini bisa kita kontrol melalui asupan makanan yang kita konsumsi. Pak Yunan, salam untuk teman-teman Persagi Pak. Iya. Mohon maaf harus lahir batin, disampaikan, Mbak. nyicil. Nyicil maaf lahir batin juga, Mbak. Oke, selamat sore Pak Yunan. Selamat sore, Mbak. Terima kasih. Oke, Sobat Selapas, terima kasih juga untuk yang sudah stay tune bareng kita di Bincang Gizi bersama dengan Persagi. Kami akhiri sampai di sini. Habis ini musik asik menemani Sobat Selapas hingga pukul 8 malam ya. Saya Ika Wibowo pamit, stay tune bareng kita terus di 103 Radio Selapas Beyond Information. Selamat sore, sampai jumpa.